Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak kelas 11 MIPA. Pada hari ini, Selasa 2 September 2020, kita akan membahas atau kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu tentang laju reaksi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep laju reaksi, yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ketiga menganalisis data percobaan untuk menentukan laju reaksi dan order reaksi. Kegiatan pembelajarannya seperti biasa, peserta didik mempelajari materi yang akan dibahas dari berbagai sumber pembelajaran. Bisa dari buku kimia, bisa dari PowerPoint guru, video pembelajaran dari YouTube dengan yang disarankan, atau dari sumber yang lain. Terserah kepada kalian mana yang lebih mudah. Ini link-link yang disarankan, silahkan mana yang akan dipilih. Yang pasti mudah-mudahan kan bisa memahaminya dengan baik. Ini Ibu berikan agak banyak linknya supaya bisa bervariasi sehingga kalian bisa memilih yang paling mudah dipahami. Ruang lingkupnya yang pertama molaritas, 2 pengertian laju reaksi, 3 persamaan laju reaksi, order reaksi, keempat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang kelima teori tumbukan, dan yang keenam laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini molaritas masih ingat kan? Waktu kelas 10, molaritas itu adalah banyaknya mol zat larut di dalam 1 liter larutan. Nah, ini diagram perubahan konsentrasi reaksi dan hasil reaksi pada gambar. Jadi, ada definisinya, laju reaksi itu adalah berkurangnya jumlah reaksi atau konsentrasi reaksi per satuan waktu. Jadi, kalian lihat, ini mula-mula dari sini, ini adalah reaksi, sementara ini adalah hasil reaksi. Jadi, mula-mula reaksi atau reaktan ada di 0,5, semakin lama semakin dengan seiring berjalannya waktu, semakin lama reaksi itu semakin berkurang. Sementara produk atau hasil reaksi asalnya tidak ada, kemudian dengan bertambahnya waktu semakin lama semakin banyak. Jadi untuk reaksi, berkurangnya jumlah reaksi per satuan waktu. Itu yang disebut laju reaksi. Sementara untuk produk, itu adalah bertambahnya produk atau jumlah produk per satuan waktu. Nah ini. A plus B menghasilkan C. Jadi kalau ditanya bagaimanakah laju reaksi untuk zat A, maka itu sama dengan berkurangnya zat A per satuan waktu. Yang B, berkurangnya zat B per satuan waktu. Ini adalah reaksi atau reaktan. Sementara kalau ditanya bagaimanakah laju reaksi zat C, maka itu sama dengan bertambahnya konsentrasi zat C per satuan waktu. Nah, ini persamaan laju reaksi seperti ini, PA plus QB menghasilkan RP plus SQ. Ini adalah koefisien reaksi. Tapi kemudian dalam persamaan itu koefisien reaksi tidak menjadi pangkat. Jadi dari persamaan reaksi ini, maka laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat M. V ini adalah laju reaksi, M ini adalah orde atau pangkat atau tingkat reaksi zat A, sementara N adalah orde reaksi zat B atau tingkat reaksi zat B. Kemudian yang ini konsentrasi zat A, ini konsentrasi zat B. Kalau ditanya bagaimana order reaksi total, maka order reaksi total adalah M plus N.
Ini order reaksi. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Order reaksi atau tingkat reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan bertambahnya laju reaksi akibat naiknya konsentrasi. Ini biasanya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini ada grafik order reaksi 0, 1, dan 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada konsentrasi, ada luas permukaan, ada katalis, ada temperatur. Kalian nanti pelajari sendiri. Ibu memberikan gambaran saja. Ini konsentrasinya seperti pengaruh konsentrasi seperti ini. Kemudian ini katalisator, yang ini luas permukaan, dan yang ini adalah suhu. Kalian pelajari bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, pengaruh luas permukaan terhadap konsentrasi. Nah, kemudian ini ada teori-teori tumbukan. Ada tumbukan efektif, adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan pada zat yang bereaksi. Jadi, suatu reaksi kimia itu akan bereaksi jika tumbukannya efektif. Nah, seperti apa? Silahkan kalian pelajari dari video atau dari buku. Ini rumus pengaruh suhu terhadap laju reaksi seperti ini. Kalian pelajari. Nah, untuk persamaan reaksi, kalau tidak ada data, jadi persamaan reaksi itu diperoleh dari data percobaan. Tapi kalau tidak ada data percobaan, maka persamaan reaksinya seperti ini, maka rumus laju reaksinya adalah ini. V sama dengan K konsentrasi HI pangkat 2. Jadi yang sebelah kiri yang diambil sebelah kiri tanda panah. Yang ini V kali NO pangkat 2 CL2. Sementara yang ini salah setengahnya nggak ada. Harusnya 1 ya. Nah, ini tugas yang harus dikerjakan seperti biasa nanti di e-learning. Ini juga silakan. Kalau kalian mampu atau bisa mengerjakan ini, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti kita bahas lagi. Ini juga soalnya. Itu mungkin yang bisa Ibu berikan pada kesempatan ini. Silahkan dipelajari dengan baik. Kalau ada apa-apa, silahkan WA ke Ibu. Ini ada sedikit kata-kata yang bagus buat kita semua. Mulailah setiap hari dengan senyuman dan diakhiri dengan senyuman juga. Sangat bagus, mudah-mudahan kalian bisa bertambah ilmu pengetahuan kimianya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.